sejahtera, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Sola Gracia Bogor mengucapkan selamat hari Minggu, Minggu kelima sesudah Pentakosta, 5 Juli 2020. Kami menyambut kehadiran saudara sekalian dengan penuh sukacita, kiranya kesetiaan saudara beribadah kepada Allah menjadi ungkapan syukur bagi kemuliaannya serta berkat yang menguatkan iman saudara. Jemaat Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah di tengah persekutuan jemaat GPIB Sola Gracia Bogor. Kita ada di minggu kelima sesudah Pentakosta dalam rangkaian ibadah online menyikapi pandemi COVID-19. Dalam ibadah saat ini, kita juga akan bersyukur atas ulang tahun ke-39 Yayasan Pendidikan ke-18 Yayasan Kesehatan dan ulang tahun ke-26 Yayasan Diakonia GPIB. Tema ibadah hari ini adalah menyembah Tuhan atau Baal. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Adapun pemberita firman dalam ibadah kita hari ini, Ibu Pendeta Luis Emai Patinama Emin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sampai saat ini masih berada dalam masa transisi pembatasan sosial berskala besar akibat pandemi virus corona. Di masa ini, kita semua diingatkan untuk menyesuaikan diri serta mulai menerapkan pola pikir dan perilaku hidup normal baru. Perilaku hidup normal baru tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri atau kelompok, tetapi juga kepentingan sesama demi keselamatan bangsa dan negara. Perilaku hidup normal baru sejalan dengan visi dan misi Yayasan Pendidikan, Kesehatan, dan Diakonia GPIB. Pada masa pandemik virus corona saat ini, dunia pendidikan diperhadapkan pada tantangan yang berat. Tenaga didik dari berbagai latar belakang daerah pengabdian ditantang untuk berkreativitas di luar batas agar dapat menarik minat anak didik untuk terus belajar dengan tekun. Anak didik diliputi rasa jenuh, bosan, marah, dan kelelahan yang sangat luar biasa ketika belajar dari rumah tanpa kehadiran guru dan tanpa kehadiran teman. Tekanan pada orang tua pun tidak kalah beratnya. Mengatur waktu, tenaga, bahkan memacu pikiran antara mengerjakan pekerjaan kantor di rumah, pekerjaan rumah tangga, sampai menjadi guru pembimbing bagi anak-anak yang belajar di rumah. Komisi Pendidikan Kristen mempersiapkan generasi masa depan bangsa yang cerdas, berbudi pekerti, berakhlak mulia, dan beriman di tengah tantangan pandemik virus corona saat ini. Sehingga melalui pendidikan, gereja dapat diturut serta melayani kebutuhan banyak orang, tenaga didik dan anak didik di luar gereja yang terpinggirkan dan terabaikan. Di bidang Komisi Kesehatan, GPIB hadir tidak sebatas dalam bidang pelayanan kesehatan saja, tetapi ikut berperan serta aktif dalam mendidik tenaga bidan yang berdedikasi, cerdas, kreatif, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur melalui Akademi Kebidanan Gereja Husada yang berada di bawah naungan Yayasan Kesehatan GPIB. Oleh karena itu, komitmen gereja dalam mendukung pengadaan tenaga kesehatan, khususnya melalui kebidanan, dapat diwujudkan melalui peran sertanya dalam merawat eksistensi dan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan tersebut. Doa dan dukungan yang konkret oleh gereja terhadap lembaga pendidikan tinggi ini akan semakin mempertegas
kehadiran dan peranan gereja dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan bangsa yang kuat. Komisi Diakonia, perayaan syukur HUT ke-39 tahun Yapendik GPIB, ke-18 tahun Yankes GPIB, dan ke-26 tahun Yayasan Diakonia GPIB hendaknya menjadi momentum penting bagi seluruh jemaat GPIB untuk mengevaluasi dan membarui praktek pelayanan kasihnya melalui dunia pendidikan, kesehatan, dan diakonia. Maka sesama yang mengalami praktek pendidikan, kesehatan, dan diakonia jemaat secara kreativitas terlebih transformatif akan merasakan sentuhan kasih Yesus di tengah derita yang mendera hidup, sehingga mereka akan selalu menyembah Yesus Kristus. Jemaat, silakan berdiri menghadap Tuhan dan menyembah firman-Nya yang hadir di tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Kasih pasti memaafkan.
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Di saat ini kami datang sujud menyembah, memuji, berdoa, dan mendengar firman-Mu. Engkau telah melakukan perkara-perkara besar dan ajaib dalam hidup dan kehidupan kami, secara pribadi, keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Di dalam setiap kelemahan, kerapuhan, ketidaksetiaan, kesalahan, dan dosa kami, Engkau hadir sebagai pribadi yang tetap mengasihi, mengampuni, menopang, bahkan membaharui hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih setia dan rahmat-Mu bagi kami. Kami juga bersyukur atas kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan semua keterbatasan, kelemahan, sakit, derita, dan sedih yang kami alami dalam hidup ini. Kami bersyukur karena seluruh penderitaan, bahkan maut yang saat ini Engkau izinkan kami hadapi, tidak dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Penuhi kami dengan kuasa dan karunia-Kan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mengarahkan hati, pikiran, tubuh, roh dan jiwa hanya untuk menyembah dan memuliakan perintah-perintah-Mu, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama, mengasihi manusia melalui karya nyata. Kami yang masih Engkau percayakan untuk mengelola harta dan kekayaan di dunia ini, Engkau gerakkan dan mampukan agar dapat berbagi dengan mereka yang saat ini hidup dalam keterbatasan, kemiskinan, dan ketidakpunyaan. Kami yang Engkau karuniakan kekuatan dan kesehatan, gerakkanlah agar dengan penuh sukacita menopang, menguatkan, dan menuntun mereka yang hidup dalam kelemahan serta ketidakberdayaan, sehingga terwujud keseimbangan. Kendalikanlah hati kami agar tidak lebih mengutamakan diri sendiri, mengutamakan karir, harta, dan kesenangan pribadi atau kelompok. Karena semuanya itu akan mengalihkan fokus kami dari kasih-Mu dan menjadikannya sebagai berhala modern, sehingga membuat kami lupa mengasihi dan menyembah Tuhan dalam hidup ini. Engkau Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kepadamu kami panjatkan doa dan syukur ini. Amin. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan
Jemaat Tuhan, mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami dan kuat juga melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam hidup beriman kami menghadapi berbagai tantangan zaman. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama, Kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 14 yang menyatakan, setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan atau perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkannya ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa lagi di hari Minggu kelima sesudah Pentakosta, dan sekaligus kita memperingati hari ulang tahun ke-39 Yayasan Pendidikan GPIB, dan juga hari ulang tahun yang ke-18 Yayasan Kesehatan GPIB.
dan hari ulang tahun yang ke-29 Yayasan Diakonia GPIB. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita diberi tema menyembah Tuhan atau berhala. Yang mau kita pahami di sini dalam konteks bacaan ini adalah setiap generasi sebelum kepemimpinan Yosua berbeda dengan generasi setelah ia meninggal. Nah, ini makin parah. Dapat dikatakan generasi sesudah Yosua ini amburadul. Dari sisi imannya, dari sisi kepercayaannya, generasi yang tidak mengikuti Allah, tidak lagi menyembah kepada Allah, tetapi kepada Baal-Baal. Dalam ayat 10 kita cermati, dan ayat 11 dan 12 itu dikatakan di sana, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Allah ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, mereka tidak lagi menanyakan kepada Tuhan. Masa kini COVID-19 ini juga, bagaimana kita mau menata kehidupan yang semakin membaik, era new normal ini, dengan sebuah keinsafan batin, sebuah kesadaran mengapa Tuhan. Tapi mereka bertanya kepada Baal-Baal, dewa-dewi bangsa asing. Baal itu adalah dewa badai, dewa hujan, yang mereka anggap generasi sesudah Yosua ini, mereka menganggap Baal itu menguasai semua tatanan kehidupan di berbagai lininya, sampai kepada tanaman, bahkan pertanian. Itu Asitoret adalah dewi cinta, dewi perang, dewi kesuburan, yang juga disebut Astarte atau Isidar. Ini dewa-dewi orang Kanani. Dan generasi orang-orang Israel ini meninggalkan iman orang tua mereka. Dalam rangka kita juga memperingati hari pendidikan GPIB, bagaimana para generasi yang baru ini dididik untuk memiliki ketahanan iman, akhlak yang baik, budi pekerti, dan tidak akan mudah goyah iman mereka. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, banyak hal yang bisa menggoda kita untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Apakah itu ketidaktaatan,
tidak setia, perilaku yang tidak dikehendaki Allah. Dan perintah yang pertama, hukum Taurat itu, jangan ada padaku Allah lain, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan buat berbagai patung ukiran apapun, lalu sujud menyembahnya. Berhala sekarang ini adalah berhala sensual. Berhala orang mengandalkan ilmu pengetahuan teknologi. Berhala duniawi. Berhala amoral. Dekadensi iman. Dan berhala harta. Sekalipun ini sifat manusia. Jadi saudara-saudara, Allah tidak toleransi. Juga dalam ayat 14 dan 15. Kita perhatikan baik-baik. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka. Sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Disitulah keadaan dan kondisi Israel. Tapi Allah di dalam Kristus menunjukkan belas kasih, keselamatannya. Dengan apa? Ketika umat datang mohon pengampunan, minta pengampunan dari Tuhan. Dan itu terjadi bahwa percaya pada karya penyelamatan Yesus Kristus. Maka terjadilah pengampunannya. Di sepanjang periode dalam sejarah Israel, saudara-saudara, mereka harus melalui beberapa siklus berontak terhadap Allah, diserbu oleh bangsa-bangsa musuh-musuh. Mereka dibebaskan karena hakim yang takut kepada Allah. Mereka tetap setia kepada Allah, lalu kembali melupakan Allah. Mereka buat kejahatan. Siklus ini kita pun alami itu. Siklus ini kita pun jatuh bangun di dalamnya. Penurunan kadar iman, tinggi, sedang, nurun, dekadensi itu. Bahwa iman timbul tenggelam. Tinggi, rendah, sedang, sudah harus menghasilkan buah. Kalau pohon yang ditanam pada tanah yang subur, dan disirami terus menghasilkan buah. Disirami dengan kebenaran firman Tuhan itu setiap saat saya bilang itu imun kita. Dan itu kekuatan doa. Jangan jemu-jemu kita berdoa. Dan kita menjadi pelaku dari firman Tuhan. Untuk kerjakan apa yang Yesus katakan. Sudah selalu saya himbau katakan. Kerjakan apa yang Yesus katakan dan apa yang Yesus buat. Iman yang ekstrovert, iman yang dinamis, kualitas iman yang luar biasa menjadi bukti sebuah keberanian di tengah-tengah berbagai tantangan. Saudara-saudara, mengapa ikut Yesus banyak alami penderitaan, persoalan bertambah? Karena kita
lebih suka pada yang instan saja, yang dari luar menarik, yang cepat dapat solusi, yang cepat dapat jawaban, yang cepat dapat jalan keluarnya, shortcut, jalan pintas. Oh tidak, saudara-saudara, tidak. Iman kepada Allah di dalam Kristus tidak seperti yang diyakini dunia. Baal, penyembahan kepada ilah-ilah lain itu mati. Keuntungan jangka pendek yang menarik seringkali kita suka, yang penuh dengan pementingan diri sendiri, egois, dan bukan mencari pertolongan dari Allah di dalam Kristus. Dulu saya ingat ada suatu teks pendek, biasanya kita ada tonel atau drama. Anak-anak sekolah minggu itu dikasih ayat hafalannya. Nanti dicari ya di bagian mana Alkitab. Saya diberi begini. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Di luar itu tidak ada kebenaran apapun. Di luar Kristus tidak ada kehidupan itu. Inilah, maka kita selalu diingatkan, mintalah maka akan diberikan, ketoklah pintu dibukakan. Seperti itulah bahwa sudah menjadi nyata firman Tuhan ini. Mengapa lebih tertarik pada yang lain? Bergantung pada kadar dan kualitas. Tidak kepada iman kepada Kristus, spiritualnya Yesus. Mati, nonsen, tidak ada sebuah kehidupan di sana. Dan bacaan firman Tuhan di situ mengingatkan kita bahwa kita harus pelajari bacaan Alkitab, tidak saja ayat-ayat dihafal tiap hari, membaca 1-2 ayat, itu mengingatkan kita sementara kita lawan iblis itu. Nah, ini senjata lawan tiap masalah, itu kita diingatkan memahami kebenaran firman Tuhan. Itulah jawaban setiap orang beriman. Ada jawabannya. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban di setiap waktu. Sakit penyakit disembuhkan. Oh haleluya, jawabanku. Yesus jawaban setiap masalah. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita jatuh bangun, kita harus hidup bersama Dia. Seperti seorang petinju yang pukulannya kena tepat sasaran. Walau ia pun mengalami berbagai hantaman, perjuangan, pukulan beban berat. Itu Tuhan Yesus senantiasa memelihara hidup kita. Mari kita andalkan Dia dan kita memperoleh kemenangan. Jangan sedikit pun memberi kesempatan peluang bagi si jahat. Kita harus lebih sungguh-sungguh percaya Tuhan. Sekalipun ibadah online di rumah-rumah tidak mengurangi sedikit pun imun spiritual kita. Bahwa Yesus menjaga kehidupan dalam pelayanan, dalam persekutuan, dalam kesaksian, diakonia, gereja. Kita harus menunjukkan siapakah Allah dalam Kristus yang hidup di dalam kita.
dalam kehidupan rohani kita harus lebih punya nilai tambah, plus tiap hari bertambah, meningkat. Jadi tidak menjadi jemaat Sola Gracia yang biasa-biasa saja. Yang dikatakan ikuti Yesus yang senang-senang saja, tidak. Tapi kita hadapi zona-zona yang paling tidak nyaman pun, kita harus menunjukkan nilai plus, nilai tambah, pikul salib Kristus. Jangan datar-datar, stabil saja. Dalam kata, sikap, tindakan, dan perbuatan, bahkan dalam iman kita. Bahwa kita sudah melewati COVID-19 ini dengan pertolongan Allah di dalam Kristus. Dan tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah online sedikit pun, tidak. Kita harus betul-betul mengikuti ibadah-ibadah ini dengan baik. Satu persatu kita akan mengembangkan tugas kita. Tapi ketika kita masih ada peluang dan kesempatan ini, bila tugas kita sudah selesai, generasi yang akan datang itu akan menikmati kehidupan spiritualnya Yesus, kehidupan yang lebih baik. Itu yang kita harapkan. Lebih sejahtera, lebih beriman anak cucu kita. Dan bukan keras kepala, bukan pemberontak, tidak tergoda dengan kebutuhan-kebutuhan dunia sedikit. Kita harus punya pengalaman iman, saudara-saudara, dari teladan orang-orang tua yang kuat beriman. Generasi-generasi dahulu dengan sekarang sangat menentukan gerak langkah kita. Sebuah perjalanan iman anak cucu pada berhala-berhala modern sekarang ini, pada kemajuan ilmu pengetahuan. Bukankah itu juga suatu berhala kalau kita mengandalkannya? Ilmu pengetahuan itu hanya alat yang Allah anugerahkan kepada kita untuk digunakan dengan berhikmat demi kepentingan banyak orang, kesejahteraan banyak orang, bukan merusak. Karena sudah tidak lagi mengandalkan siapakah sumbernya, ya yang awal dan yang akhir. Semua itu dari Dia dan untuk kemuliaan, keagungan. Minggu lalu kita semarakkan keagungan, kemuliaan, bicara dari selama-lamanya Allah adalah kasih. Dan Allah sang pencipta. Itulah kegagalan kita, generasi kita, kalau sudah tidak mengandalkan Dia. Kalau sudah tidak menaruh pengharapan yang tinggi dan dalam. Tuhan tempat perlindungan. Allah di dalam Kristus penjaga Israel. Nah, ini Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Melampaui kasih sebatas gunung-gunung itu, melampaui langit, melampaui tepian pantai, tidak bisa dihitung, dicatat. Kasih setia Allah. Dan disitulah kita memahami bahwa mari kita tetap mewarisi, menurunkan nilai-nilai rohani yang Yesus ajarkan bagi keturunan anak cucu, kasih, sukacita, damai sejahtera, pengampunan. Dan kekuatan kita adalah doa. Untuk masing-masing generasi berbeda dalam karakternya, sikapnya, penampilannya, semua. Itu generasi tahun 60 juga berbeda. Yang lahir sekitar tahun 60 sampai tahun 80 ke atas berbeda. Dengan generasi
milenial sekarang. Wow, jauh berbeda. Karakteristik mereka, prioritas maupun dalam kebutuhan jasmani jauh berbeda. Nah, yang menerima dan mempercayai Allah yang dengan cara juga berbeda. Jangan mau disesatkan dengan berbagai bentuk-bentuk berhala itu. Tapi juga yang paling kuat itu kesombongan. Yang paling kuat itu kepentingan diri. Yang paling kuat tiada dengar-dengaran pada orang tua. Dan hidup bersama dengan Tuhan harus menjadi prioritas. Ajaran orang tua bagi anak-anak dalam rangka hari pendidikan ini. Anak-anak ini berhikmat luar biasa dan takut Tuhan. Anak-anak jemaat generasi kita Sola Gracia ini bertanggung jawab untuk mengenal Tuhan. Tanggung jawab orang tua kepada anak-anak. Apa yang kita tabur, itulah apa juga yang menjadi warisan apa kita. Yang kasih yang tidak bersyarat. Pengorbanan Yesus di kayu salib dan kebangkitannya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah diberkati dengan berlimpah. Kekuatan kesehatan melewati COVID-19 ini. Apa yang kita tabur, asalnya itu juga dari Tuhan. Apa yang kita tuai, yang baik akan menabur kebaikan. Dan mari kita jadikan berkat bagi yang lain. Roh Kudus menolong kita untuk insaf dan sadar bahwa hanya Dialah satu-satunya Allah di dalam Kristus yang hidup dan berkuasa, yang kita sembah. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan syukur? Apa
jemaat Tuhan, mari berdiri bersama kita mengaku pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat duduk kembali. Mari jemaat, kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih boleh memasuki minggu hari ini. Di dalam kami juga memperingati usia 39 tahun Yayasan Pendidikan GPB, usia 18 tahun Yayasan Kesehatan GPB, dan usia 26 tahun Yayasan Diakonia GPB. Kami bersyukur bahwa kami boleh mengupayakan berbagai pergumulan di sekitar pendidikan kami dan anak-anak kami, bahkan sekolah, sebagai orang tua maupun murid. Kami diberikan kekuatan, kemampuan dan hikmat untuk melihat jauh ke depan sebuah pendidikan yang baik, yang berkualitas, yang berakhlak tinggi, yang berbudi pekerti luhur. Ini semua karena anugerah Tuhan bagi kami. Bahkan syukur untuk usia yang pendek ini, dan juga Yayasan Kesehatan yang mengembangkan tugas-tugas mereka baik di kota hingga pelosok daerah sekalipun. Tuhan berkati bersama dengan Diakonia Gereja GPB. Inilah anugerah Tuhan bagi kami untuk menghimpunkan kekuatan yang besar, yang dari dalamnya kami boleh menunjukkan buah-buah pelayanan yang lebih baik, lebih berkualitas, bermutu dalam rangka syukur kami ini. Bapa di surga, kami pun mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami di setiap pergumulan menghadapi COVID-19 ini. Dan kami bersyukur bahwa ada selalu jalan keluar yang dari Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan untuk para medis, para dokter, untuk jururawat dan semua yang mengabdi untuk mengembangkan kesehatan yang lebih baik. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk proses di dalamnya dunia yang mengalami situasi ini, bahkan bangsa kami. Berilah kekuatan, kemampuan, hikmat, marifat bagi pemerintah bangsa ini dalam melaksanakan tugas dan amanat mereka sesungguhnya dengan hati dan nurani yang bersih, sehingga dalam melaksanakan apa yang menjadi harapan, cita-cita pembebasan, pemulihan yang sedang terjadi ini, COVID-19 ini, dalam rencana dan maksud Tuhan. Pemulihan ini akan terjadi. Kami bersyukur Tuhan bersama dengan gereja Tuhan. Kami bersyukur dalam pelayanan persekutuan kesaksian pembinaan jemaat Solo Gracia. Bersama dengan para presbiter semua dan keluarga. Bersama dengan tim multimedia. Bersama dengan pemandu lagu dan organis. Dalam kerinduan kami untuk buat yang terbaik. Tuhan hikmati kami. Agar kami dengan bijaksana mengatur semua yang menjadi anugerah Tuhan, kesempatan, berkat dan peluang ini. Untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, melayani jemaat dengan sungguh-sungguh. Kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh melewati berbagai kegiatan, program jemaat kami, bahkan juga kegiatan-kegiatan kami yang lain. Biarlah Tuhan beserta dengan kami di dalam kegiatan kami dan program kami yang sudah kami sahkan ini, dan itu menjadi bagian untuk kami bersama melaksanakan dalam tugas dan panggilan dan pengutusan kami bersama di tengah-tengah doa jemaat kami. Berkenan memberkati mereka yang tambah usia, yang lansia, yang semua yang merasa kehilangan, Tuhan hiburkan
Duka cita mereka Tuhan tambahkan sukacita. Semua mereka yang sakit, Ibu Tenu, Bapak Ibu Bastian, Ibu Amelia, Ibu Patiasina, Ibu Yeni, Ibu Takdari, Ibu Triwulan, Ibu Garjito, Ibu Nanuru, Ibu Erni, Bapak Tisila Lahi, Bapak B. Sinambela, Ibu Simangunsong, Ibu Parapat, Bapak Ibu dan Ibu Seti Gemunte, Saudari Dorce Randa dan Ibu Habalulu dan Ibu Mandagi dalam tangan kasih karunia kepunyaan Tuhan milik Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan dan pemulihan sembuhan sesungguhnya dari Allah di dalam Kristus. Dengan kekuatan iman mereka bermohon. Keluarga diberikan cinta dan kasih untuk melayani bersama kami semua punya badai dan pergumulan hidup dalam keluarga Thomas Joko, keluarga Felix Tawaang, keluarga Jefferson Lopis dan keluarga Ivan Tarore. Biarlah mereka boleh menghadapi semua persoalan hidup bersama dengan kekuatan dan kasih karunia Tuhan yang memberikan segala sesuatu itu dalam rencana dan kehendak Tuhan. Maka sebuah pemulihan terjadi untuk setiap pergumulan rumah tangga mereka. Terpuji-puji Allah dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan Bapa bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan dalam Injil Matius 25 ayat 40 menyatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Beri persepuluhanmu dengan hati tulus dan penuh kasih dan setia Tuhanmu dilimpahkan padamu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah Sang Pemurah, kami bersyukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah di dalam hidup ini.
Kuasa Roh Kudus telah menggerakkan dan memampukan kami untuk memberi persembahan dari kelebihan maupun kekurangan sebagai tanda penyerahan hidup kepadamu. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, berkatilah agar persembahan ini dikelola dan dipergunakan secara bertanggung jawab untuk mewartakan Injil-Mu dalam kata dan perbuatan kepada sesama, serta dalam proses pembangunan jemaat demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu kelima sesudah Pentakosta 5 Juli 2020. Kami mengharapkan perhatian saudara untuk mengikuti beberapa warta jemaat. Yang pertama, kegiatan berdoa bersama keluarga setiap hari pukul 8 pagi sampai dengan jam 22.00. Yang kedua, ibadah keluarga setiap hari Rabu pukul 17.00 secara online. Yang ketiga, selama ibadah di rumah, persembahan untuk ibadah minggu, ibadah keluarga, kartu persembahan tetap bulanan, mohon dimasukkan ke dalam amplop dan dapat diserahkan melalui kantor gereja setiap hari kerja, Selasa sampai dengan Sabtu, pukul 8.00 sampai 15.00. Atau menelepon majelis jemaat atau koordinator sektor. Transfer melalui rekening GPIB Sola Gracia, Kas Jemaat BRI nomor 0811 01 013019 508. Pemberitahuan kegiatan peribadahan. Kepada yang terhormat warga jemaat GPIB Sola Gracia Bogor di tempat. Salam sejahtera. Menindaklanjuti surat Wali Kota Bogor nomor 440-1833/Hukam tentang kegiatan keagamaan di gereja selama pandemi COVID-19, diwajibkan menerapkan protokol kesehatan, pencegahan dan penyebaran COVID-19, maka bersama ini Majelis Jemaat GPIB Sola Gracia Bogor perlu menetapkan tata tertib untuk diketahui dan dipahami serta dipatuhi oleh warga jemaat dan dapat dibaca di Warta Jemaat melalui website www.gpibsolagracia.com. Majelis Jemaat GPIB Sola Gracia Bogor mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Ibu Pendeta Lucy W. Patinama, presbiter yang bertugas, kantoria, organis, tim multimedia, dan pihak-pihak lainnya yang dengan sukacita melayani dalam ibadah hari ini. Dan seluruh warga jemaat yang sudah beribadah di rumah masing-masing, bahkan dengan sukacita memberikan persembahan syukur demi kemuliaan nama Tuhan. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara kami mengucapkan terima kasih. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Marilah kita menjadi umat yang rela melakukan ritual ibadah di gereja, tetapi melanjutkan pesan ibadah ini lewat praktek kehidupan setiap hari dengan peduli pada sesama dan dari semua keterbatasan yang masing-masing orang hadapi saat ini. Bergandeng tangan
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.